Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Petang didukung oleh Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Dalam sidang tewasnya Prada Luki, saksi anggota Provos dihadirkan dalam sidang kembali menguatkan terjadinya penyiksaan oleh para terdakwa terhadap almarhum. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan pesawat angkut Airbus A400M ke Panglima TNI Jenderal Agus Subianto untuk dipergunakan TNI Angkatan Udara. Pesawat A400M ini dapat digunakan untuk mengangkut kebutuhan militer dalam jumlah besar hingga bantuan kemanusiaan dalam medan yang tidak rata. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menghadap Presiden Prabowo di istana untuk membahas persoalan kereta cepat Wus. Tampak terlihat juga mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Selamat sore saudara, apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan program berita Kompas Petang hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Bersama saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Neneama di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama saudara, kami awali dari Sulawesi Selatan saudara. Di mana ada hujan deras yang disertai dengan angin kencang membuat 15 lumbung dan juga 2 rumah warga di Kecamatan Sangla Utara, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, porak-poranda. Video amatir warga ini saudara merekam angin kencang yang terjadi di Kecamatan Sanggala Utara minggu kemarin dan kencangnya angin ini merusak satu persatu lumbung di Tongkonan, Karatuan saudara. Selain lumbung, angin kencang juga membuat 2 unit rumah warga rusak. Kencangnya angin juga mengakibatkan sejumlah pohon tumbang dan menutup akses jalan. Pasca angin kencang yang merusak lumbung dan rumah warga, sejak Senin pagi warga mulai melakukan pembersihan. Dahsyatnya angin membuat rumah adat Toraja yang material utamanya terbuat dari kayu dan bambu ini mengalami kerusakan parah. Sebagian rumah hancur akibat tertimpa pohon tumbang. Ada sekitar 15 dan ada rumah yang ada bangunan yang dikena pohon juga. Dan juga ada bangunan atapnya ditiup angin. Wih, ngawang apa? Astagfirullahaladzim. Sementara itu saudara, di Malang, Jawa Timur, puluhan rumah warga yang terletak di Desa Sumber Sekar, Kecamatan Dau, rusak setelah diterjang puting beliung. Dari video rekaman warga, puting beliung yang terjadi pada hari Minggu kemarin ini menghancurkan sebagian rumah, bahkan beberapa atap rumah terbang terbawa angin. Puting beliung merusak sedikitnya ada 50 rumah warga yang berada di 2 dusun yang berbeda, yaitu yang berada di Desa Sumber Sekar, saudara. Warga pun bergotong royong membersihkan puing bangunan dan memasang kembali atap rumah yang terbawa angin.
sekitar 50 rumah, belum terdata semuanya. Untuk tingkat kerusakan Bu gimana? Ada yang parah, sedang, yang ringan. Angin puting beliung. Dan sampai juga di dusun Banjar Tengah, tapi di Banjar Tengah tidak ada kerusakan. Saudara, kita beralih ke informasi lain. Dari sidang lanjutan tewasnya Prada Luki Namo, dalam sidang saksi anggota Provos melihat korban dianiaya terdakwa hingga mendengar Prada Luki berteriak minta ampun. Hari ini Majelis Hakim menghadirkan saksi yakni anggota Provos Pratu Petrus Kanisius Mahe untuk terdakwa Letu Ahmad Faisal, Komandan Kompi A tempat Prada Luki berdinas. Kepada saksi, korban Prada Luki sempat mengeluh sakit. Saksi pun juga pernah mendengar korban berteriak minta ampun namun tak melihat siapa yang memukul korban. Namun di waktu yang lain, saksi pernah melihat terdakwa menganiaya korban. Kami mendengar suara teriak, hanya kami tidak melihat siapa yang pukul. Ya, teriak itu karena dipukul. Siap. Apa teriakannya? Izin bilang ampun. Ampun. Siap. Itu suara siapa yang saksi? Izin almarhum. Almarhum. Siap. Ya. Tapi saksi tidak melihat siapa yang mukul. Izin kami tidak melihat. Pada saksi? Siap, izin keluarnya hanya bilang sakit. Sakit. Siap. Disebutkan nggak di bapaknya yang sakit? Siap, izin bilang badan. Badan. Siap. Yang pertama izin yang saya melihat disuruh jungkir, merayap. Siap, izin keras. Keras. Siap. Ke bagian punggung 4-5 kali, posisinya tiarap ya. Siap. Ibu Prada Luki Namo tak kuasa mendengar keterangan saksi dalam sidang lanjutan kasus tewasnya Prada Luki. Sang ibu terpaksa keluar dari ruang sidang sambil menangis. Ibu Prada Luki meminta para pelaku dipecat dan dihukum maksimal sebab tewasnya Prada Luki masuk kategori pembunuhan berencana, bukan tewas karena dianiaya. Hukuman yang seberat-beratnya, karena ini bukan penganiayaan, tapi pembunuhan berencana dan pasalnya harus sesuai dengan motif yang mereka lakukan, yaitu pembunuhan berencana. Saya mendengar keterangan saksi, saya cukup sakit hati, di mana keterangan saksi itu menyatakan bahwa anak saya sudah meminta ampun berulang-ulang kali, tetapi pelaku tidak punya hati, mereka tidak merasakan jeritan hati anak saya, teriakan anak saya, mereka tidak mendengarnya, mereka tetap memukul, tetap menyiksa anak saya. Belum bersaksi mereka disumpah, lu akan dapat karma, aturan lu menang, tapi lu akan karma. Ingat, anak saya sudah mati. Mereka melindungi itu perwira 3 orang itu. Sidang lanjutan perkara penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya Prada Luki Sepril Saputra Namo kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saksi menuturkan sempat mendengar Prada Luki dianiaya. Saksi juga bilang mendengar Prada Luki sempat meminta ampun pada pelaku penganiayaan. Hanya kami mendengar. Siap. Apa yang saudara saksi dengar? Izin yang kami mendengar cambuk. Cambuk. Siap. Tapi tidak melihat siapa yang Izin mencambuk. kami tidak melihat siapa yang mencambuk. Tapi mencambuk mendengar. Izin kami mendengar. Mendengar orang suara merintih. Siap. Suara siapa itu saksi? Izin kami mendengar suara almarhum minta ampun. Minta ampun. Siap. Pakai apa cambuknya setahu saudara saksi? Mohon izin yang kami dengar pakai selang. Pakai selang. Siap. Beda suaranya? Izin beda. Beberapa kali? Izin banyak. Kurang lebih banyak. Siap. Mengikuti persidangan dan mendengar keterangan saksi, keluarga menilai para pelaku penganiayaan yang berujung meninggalnya Prada Luki Sepril Saputra Namo patut dijerat pembunuhan berencana. Hukuman seberat-beratnya, hukuman seumur hidup, pelaku utama itu hukuman mati, pemecatan hukuman mati. Karena ini bukan penganiayaan, Mama tekankan bukan penganiayaan, tapi pembunuhan berencana yang mengakibatkan anak Mama meninggal. Penganiayaan bukan. Pembunuhan berencana, mereka merencanakan sampai anak Mama sudah kritis sekarat, mereka putus akses komunikasi semuanya. Itu namanya pembunuhan berencana. Hakim Pengadilan Militer 315 Kupang memberi kesempatan terdakwa menanggapi keterangan para saksi.
Pada sidang 29 Oktober lalu, terdakwa membantah beberapa keterangan saksi. Almarhum Prada Luki, kami cambuk hanya 1 kali, Yang Mulia. Oke. Terdakwa 11 membantah bahwa dia hanya mencambuk almarhum 1 kali. Tidak berulang kali. Tadi kan saksi menyampaikan berulang kali ya kalau nggak salah. Siap, izin. Atas bantahan terdakwa, saksi tetap pada keterangannya atau membenarkan bantahan terdakwa? Siap, izin tetap. Tetap pada keterangannya. Sidang kasus Prada Luki akan dilanjutkan besok 4 November 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi untuk terdakwa Sertu Thomas. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, apakah dalam sidang majelis hakim juga ingin mendalami siapa sebenarnya dalang utama dalam penganiayaan Prada Luki hingga akhirnya ia meninggal dunia ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juga juru kamera Roy Ilman dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat petang, Putu. Putu, dalam sidang lanjutan penganiayaan Prada Luki, apakah majelis hakim ini tentu saja kita lihat tadi masih memeriksa para saksi. Pertanyaannya, apakah selama sidang majelis hakim ini juga ingin mendalami siapa dalang utama dari penganiayaan Prada Luki? Selamat petang, Yasir dan juga saudara. Kalau melihat bagaimana jalannya proses persidangan pada hari ini, memang lebih banyak porsinya. Ini mencari tahu begitu siapa dan juga apa peran dari masing-masing terdakwa. Di mana tadi juga bukan hanya oleh auditor militer saja begitu ya yang kemudian memberikan pertanyaan kepada saksi, tapi majelis hakim ini juga mencoba menggali hal tersebut begitu ya. Lebih banyak auditor militer yang kemudian menanyakan kepada saksi apa saja yang dilihat, siapa yang melakukan tindak kekerasan, kemudian siapa saja yang ada di ruangan di mana aksi kekerasan yang kemudian berujung pada kematian Prada Luki Namo ini terjadi, itu siapa saja yang ada di sana, ada upaya atau tidak untuk menghentikan kekerasan yang terjadi pada Prada Luki Namo. Ini adalah hal-hal yang coba digali oleh auditor militer dan juga majelis hakim. Tentu saja kalau pertanyaan Anda adalah apakah kemudian dalangnya dicari tahu? Tentu, karena dari peran-peran tersebut tentu saja nanti majelis hakim bisa menyimpulkan sendiri dengan keyakinannya begitu ya untuk memilah mana yang pantas mendapatkan hukuman yang paling berat. Karena kalau sampai dengan saat ini melihat bagaimana dakwaan dari auditor militer di awal di sidang perdana kemarin, memang untuk ada 3 pemberkasan yang terjadi begitu ya Yasir dan juga saudara. Untuk pertama yaitu sidang yang digelar setiap hari Senin atas nama terdakwa Ahmad Faisal. Ini memang pasal berlapis tapi hanya 131 dan juga 132 terkait dengan kelalaian, di mana maksimal hukumannya ini bisa mencapai 9 tahun. Melihat bagaimana peran dari Letu Ahmad Faisal sebagai komandan kompi di mana Prada Luki begitu ya berdinas, ini ada tidak niat ataupun juga upaya untuk menghentikan kekerasan yang terjadi. Karena kalau tidak ada upaya tersebut, maka unsur kelalaian ini akan terpenuhi begitu. Berbeda dengan 2 pemberkasan lain, ya ini 17 terdakwa dan juga 4 terdakwa, di mana kalau 2 berkas yang lain begitu ya untuk 17 dan juga 4 terdakwa ini ada tambahannya begitu selain 131 dan juga 132, tapi juga ada pasal atau jungto begitu ya dengan KUHP terkait dengan melakukan secara bersama-sama begitu tindak kekerasan yang kemudian berujung pada kematian begitu. Jadi kalau kita lihat tentu saja ini nantinya bisa jadi ada hal ataupun juga ada keputusan yang berbeda antara masing-masing pemberkasan ataupun juga masing-masing peran yang dilakukan oleh para terdakwa begitu. Dan bukan hanya Ahmad Faisal saja, tapi besok ini juga ada sidang untuk 17 terdakwa dan juga 4 terdakwa. Dan berikut pernyataan dari Humas Pengadilan Militer 315 Kupang. Sapris Awi dan kawan-kawan 16 orang. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 November tahun 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi. Kami sampaikan sekali lagi bahwa sidang bersifat terbuka untuk umum. Jadi saudara, kita tinggal menunggu bagaimana jalannya proses persidangan, tapi satu hal yang pasti, keadilan untuk Prada Luki ini yang diharapkan dengan sangat oleh pihak keluarga. Yasir, kembali ke Anda. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda atas informasinya dari jalannya sidang Prada Luki di Kupang, Nusa Tenggara Timur, saudara.
Dan saudara, lebih lengkap soal jalannya sidang kasus tewasnya Prada Luki, kita berbincang dengan Ibu Prada Luki, yaitu Ibu Sepriana Paulina Mirpei yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang, dan juga ada pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Pak Abdul Fikar Fajar. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Bu Sepriana. Selamat petang. Ya, selamat petang, Mas. Saya ke Bu Sepriana dulu, yang setiap kali persidangan Anda hadir untuk memantau bagaimana keterangan dari para saksi dan juga terdakwa. Ibu, dari keterangan para saksi hari ini, apa yang bisa Ibu sampaikan? Pada persidangan hari ini ada saksi tambahan, yaitu satu orang provos, dan saya sebagai ibu kandung, saya melihat keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi pada hari ini cukup blunder bagi saya. Saya tidak tahu apa yang dia tutupi, karena kebanyakan dia mengatakan tidak tahu. Sedangkan bagi saya, seorang provos itu tugasnya menjaga keamanan. Tapi dari keterangan yang dia sampaikan, di saat anak saya dikasih masuk dalam ruangan, terus disiksa, malahan dianya keluar dan tidur. Itu yang saya sangat kecewa dari keterangan saksi tambahan tadi. Jadi menurut Anda, provos yang harusnya bisa mengelerai kejadian saat itu malah berdiam diri, tidak melakukan tindakan apa-apa ya, Bu? Ya. Tadi yang saya lihat seperti itu, Mas. Kemudian tadi di sidang Ibu sempat menangis begitu. Apa yang membuat Ibu akhirnya bersedih sehingga akhirnya menangis dalam persidangan tadi? Saya kan 3 hari sebelumnya itu sebagai saksi. Saya tidak bisa masuk ke dalam ruangan persidangan karena memang saya status sebagai saksi. Tadi saya karena tidak bersaksi lagi, saya boleh masuk ke ruang sidang. Tapi saya tidak sanggup mendengar keterangan dari saksi. Karena tadi dari keterangan saksi menyatakan bahwa anak saya sudah berteriak minta ampun, tapi tetap disiksa dan dipukul terus. Itu yang saya tidak sanggup dan tega mendengar. Hati seorang ibu pasti akan menjerit mendengar seperti itu. Baik, tidak bermaksud untuk kembali mengorek luka yang dialami oleh Prada Luki dan yang Ibu saksikan begitu ya. Namun dari keterangan yang disampaikan, akhirnya Ibu sendiri menuntut bahwa para terdakwa ini baiknya dijerat pasal pembunuhan berencana. Kenapa demikian? Ya, karena saya lihat ini bukan penganiayaan lagi. Ini sudah mengarah kepada pasal pembunuhan berencana. Dilihat dari BAP dan keterangan-keterangan baik terdakwa, saksi, utarakan semua, mereka betul-betul merencanakan. Sampai akses komunikasi saja, mereka putus hubungan betul-betul dengan anak saya, sampai anak saya hampir meninggal, tidak ada komunikasi sama sekali. Saya berinisiatif sendiri pergi ke Nagekeo, karena namanya perasaan seorang ibu, saya merasa anak saya sudah tidak baik-baik lagi. Baik, di sini juga telah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Mas Abdul Fikar. Mas Abdul Fikar, dari apa yang diharapkan oleh ibu korban tadi, apakah mungkinkah para terdakwa ini dijerat pasal pembunuhan berencana? Ya, pertama yang harus dilihat adalah surat dakwaan, gitu ya. Ternyata kan surat dakwaannya tadi berdasarkan penjelasan ibu juga tidak memuat pasal-pasal yang mengarah pada pembunuhan, tapi lebih berat pada penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Itu yang pasal itu yang dipakai, ya. Jadi lebih pada penganiayaannya. Nah, jadi dalam hukum acara pidana, ya, hakim itu atau peradilan itu hanya berpegang pada surat dakwaan, karena dasar penyelenggaraan peradilan pidana itu adalah surat dakwaan, ya, surat dakwaan. Nah, karena itu biasanya hakim tidak melewati itu, gitu ya, biasanya ya. Tapi sangat mungkin juga ya kalau hakim yang umpamanya berpegang pada rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, ya dia kemudian juga mengarahkan. Tetapi agak sulit ya, karena apa? Karena nanti juga di tingkat banding umpamanya itu bisa dibatalkan. Ya, kalau sekarang dakwaannya penganiayaan, kemudian dijatuhkan putusan pembunuhan berencana, gitu kan pasti
banding itu ininya terdakwanya. Nah, banding ketika maju ke pengadilan tinggi, nah pengadilan tinggi pasti akan membatalkan gitu karena hakim keluar dari surat dakwaan gitu. Nah, itu persoalan teknisnya seperti itu gitu. Oke, itu ya. Silakan dilanjutkan. Kalau melihat kronologi kejadiannya, kan kalau penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit, gitu, ya kan? Artinya kalau orang menganiaya itu, kalau orang sudah sakit ya udah selesai itu yang namanya penganiayaan. Tapi kalau itu dilakukan berkali-kali, gitu, menurut saya berkali-kali waktunya ini segala macam, artinya ada tujuan lain gitu loh. Oke, jadi menurut Anda penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa yang dilakukan berkali-kali ini memang tujuannya untuk menghilangkan nyawa korban. Ada unsur pembunuhan berencana di situ. Jangan dijawab dulu, kita lanjutkan perbincangan kita usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Oke. Saya langsung ke Pak Abdul Fikar. Pak Abdul Fikar, tadi Anda menyebut bahwa kalau seandainya penganiayaan berat yang dilakukan ini secara berulang-ulang dan akhirnya mengakibatkan kematian, sebenarnya ini bisa dijerat dengan pasal pembunuhan berencana begitu. Pertanyaannya, mungkinkah auditor ini akhirnya memasukkan pasal pembunuhan berencana dalam proses persidangan yang telah berlangsung? Sulitnya auditor itu sudah mendakwa hanya penganiayaan berat yang menimbulkan kematian, ya, dan persidangannya sudah sampai pada tahap pembuktian, yaitu pemeriksaan saksi. Padahal dakwaan itu bisa dirubah, ya, kalau belum masuk ke tahap pembuktian, gitu. Jadi umpamanya baru dibaca dakwaan, kemudian ada eksepsi, terus jaksanya kemudian sadar atau apalah. Kemudian ada informasi lain, dia merubah, masih bisa di situ, karena belum mulai pembuktiannya, belum mulai pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli belum dimulai gitu. Nah itu masih bisa dirubah, ya. Nah tapi kalau sekarang kan faktanya sudah diperiksa di saksi-saksi, ya kan. Nah jadi agak sulit merubah dakwaan ini menjadi itu tadi paling tidak percobaan pembunuhan lah, ya. Kalau kan ada pembunuhan itu ada 3 kategori, percobaan pembunuhan, pembunuhan atau pembunuhan berencana, kan begitu, ya kan? Baik. Nah, jadi dari fakta penganiayaan yang berkali-kali, menurut saya itu tujuannya tidak lagi membuat orang merasa sakit gitu, tapi ada tujuan lain gitu. Dan menurut Anda bisa dengan disangkakan pembunuhan berencana jika seperti Anda sampaikan tadi ya Pak Fikar ya. Baik, saya ke Bu Paulina. Bu Paulina, Anda yang terus bersuara dan menyampaikan ke publik bahwa mereka para terdakwa ini harus dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Ibu Paulina tentu mendengar betul keterangan yang disampaikan oleh para saksi yang dihadirkan. Hal-hal apa saja yang meyakinkan Ibu dan juga keluarga bahwa para terdakwa ini harusnya dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, Ibu? Ya, dari keterangan semua yang kita dengar itu, karena kita melihat sungguh sadis dan kejam perbuatan mereka. Kita sebenarnya tidak menerima salinan BAP-nya dari para saksi dan terdakwa. Kalau kita menerima dan kita mengetahui sebelumnya pasal yang diterapkan kepada mereka, pasti kita sudah tahu. Ini kita juga baru tahu. Kita pihak keluarga dan orang tua baru tahu pasal yang diterapkan kepada mereka. Jadi saya berpikir kalau hanya hukuman 9 tahun saja bagi saya sungguh miris sekali. Karena yang mereka lakukan itu di luar batas kemanusiaan. Itu bukan ciri seorang prajurit. Memang kalau memang pembinaan atau apa kami memaklumi. Ada dia punya tingkat-tingkatnya, tapi ini sudah mengarah kepada pembunuhan, bukan pembinaan lagi. Jadi kalau memang dikenakan pasal seperti itu, kami keluarga kecewa. Bukan kami saja keluarga, seluruh masyarakat Indonesia kecewa. Karena pasalnya itu sangat ringan buat mereka.
Pasalnya sangat ringan karena menurut pihak keluarga harusnya ini dijerat dengan pasal pembunuhan berencana begitu ya, Bu Paulina. Kemudian dalam sidang ini kalau kita lihat kan para terdakwa ada 17 terdakwa, kemudian ada 4 terdakwa, kemudian 1 kepala ataupun atasan dari almarhum yang juga diperiksa. Dari kesemua terdakwa ini menurut Ibu Paulina sendiri siapa sebenarnya orang yang paling bertanggung jawab, otak utama dari pelaku penganiayaan yang harus betul-betul bertanggung jawab? Kalau menurut saya yang saya lihat itu terdakwa yang bernama Torik Singajuru, itu yang saya lihat, dan Bapak Madejini. Kedua itu yang saya lihat mereka cukup bertanggung jawab harusnya. Dan juga Danti Luki itu juga berperan penting. Tapi yang saya lihat di situ kebanyakan itu yang peran penting itu Bapak Torik Singajuru. Kemudian Ibu tentu bertemu langsung dengan para terdakwa saat persidangan tersebut gitu. Saya yakin Ibu Paulina punya rasa kecewa, punya amarah di situ. Tapi dari wajah para terdakwa ini, apakah mereka tampak menunjukkan rasa penyesalan? Mungkin ada yang ingin berupaya untuk menyampaikan permintaan maaf langsung kepada Ibu? Yang saya lihat para terdakwa tidak ada rasa penyesalan. Malahan yang saya lihat terdakwa Ahmad Faisal, Letnan 1 Ahmad Faisal, dia duduk sambil menggoyang-goyangkan kaki. Apakah seorang oknum perwira etikanya seperti itu di dalam ruang persidangan? Sedangkan di dalam ruang persidangan itu ada Bapak Hakim, ada Bapak Auditor, ada Bapak PH terdakwa, ada PH dari keluarga. Di mana etika sebagai seorang perwira? Anda duduk sambil menggoyangkan kaki dengan tidak punya rasa sedih, rasa bersalah. Anda seakan-akan merasa kelihatan sombong, angkuh di dalam ruang persidangan. Sedangkan Anda duduk di depan ini orang tua dari korban yang sudah mati atau meninggal karena dibunuh oleh kalian 22 orang. Saya lihat tidak ada penyesalan dari raut wajah mereka. Tidak ada sama sekali. Termaksud ada salah satu terdakwa yang sudah menyampaikan permintaan maaf begitu kepada pihak keluarga di persidangan. Ibu menerima permintaan maaf tersebut atau kami apa responnya? Tidak akan menerima permintaan maaf dari terdakwa manapun. Kami tidak akan memaafkan. Terutama saya sebagai seorang ibu, saya tidak akan memaafkan. Sampai kapanpun saya tekankan, saya tidak akan memaafkan ke-22 pelaku pembunuhan anak saya. Anak saya sudah meninggal. Anak saya sudah tidak bisa kembali lagi. Mereka enak masih menikmati memakai baju dinas. Sedangkan anak saya sudah tiada. Jadi saya tidak akan memaafkan. Sampai kapanpun tidak akan memaafkan. Dengan kondisi seperti ini, saya membayangkan begitu sedih begitu Ibu. Kehilangan seorang anak yang dibanggakan, kemudian harus hadir menyaksikan para terdakwa yang merupakan mereka yang berbuat yang menghilangkan nyawa anak Ibu. Pertanyaannya apa yang membuat seorang Ibu Paulina ini begitu tegar setiap hari hadir di persidangan untuk menyaksikan persidangan, menatap langsung para terdakwa yang membunuh anak Ibu? Saya waktu hadir di sidang pertama itu saya kuatkan hati saya, dari rumah saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, kuatkan dan mantapkan hati saya untuk hadir di persidangan. Karena saya bersaksi itu saya untuk menegakkan keadilan buat almarhum anak saya. Jadi saya hadir dan saya percaya Bapak Hakim yang mulia akan memutuskan keputusan yang betul seadil-adilnya. Saya mengetuk hati nurani Bapak Auditor, Bapak Hakim semuanya dengan kehadiran saya setiap kali persidangan. Saya ingin agar anak saya mendapatkan keadilan. Itu yang saya ingin. Baik, keadilan untuk almarhum Prada Luki ya. Ini yang dinantikan oleh pihak keluarga. Terima kasih Ibu Prada Luki, Sepriana Paulina Mirpei dan juga pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Pak Abdul Fikar Hajar telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Oke, terima kasih. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang akan hadir dengan informasi Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan untuk membahas persoalan kereta cepat Wus.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, petugas damkar sektor Penjaringan mengevakuasi seorang lansia yang mengidap stroke dengan menggunakan tandu dari lantai 3 rumah warga. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena akses yang sempit serta pergerakan korban yang terbatas. Korban yang menderita stroke terpaksa dievakuasi dari lantai 3 rumahnya menggunakan tandu ke lantai dasar oleh petugas damkar. Meski sempat terkendala kabel listrik yang menghalangi jalur evakuasi, korban berhasil sampai di lantai dasar dan langsung dibawa ke rumah sakit. Korban ini berindikasi stroke. Akses itu di mana tangga sedang sangat curam, jadi kita menyelamatkan korban melalui luar rumah korban. Sorotan selanjutnya, Saudara, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan untuk membahas persoalan kereta cepat Wus. Selain masalah kereta cepat Wus, ada beberapa pembahasan isu sekaligus meminta arahan-arahan dari Presiden Prabowo Subianto. AHY menyampaikan pembahasan juga akan berkaitan dengan restrukturisasi utang proyek Wus. Dan Saudara, pertemuan ini bakal diikuti oleh pihak dari PT KAI untuk mendapatkan sejumlah petunjuk dan arahan dari Presiden Prabowo. Minta arahan-arahan. Batiknya cakep banget ya. Presiden undang banyak. Isunya yang kereta cepat aja. Kereta cepat ya, masuk kereta cepat. Ya, ada KAI juga di dalam. Ya, tentunya kita ingin mendapatkan sejumlah guidance dari Bapak Presiden. Pembahasannya soal penyelesaian proyek atau soal restrukturisasi utang? Ya, tentu kita ingin melihat berbagai isu ya, termasuk KCIC Jakarta Bandung, ada permasalahan-permasalahan yang harus kita carikan solusinya juga dengan sejumlah opsi tentunya. Termasuk restruktur utang itu. Ya. Saudara, di tengah pembahasan soal kelanjutan soal Wus, hadir pula Ignatius Jonan yang merupakan Menteri Perhubungan era Kabinet Kerja di bawah Presiden Joko Widodo yang juga hadir ke istana. Jonan mengaku belum tahu pemanggilannya apakah terkait dengan pembahasan utang kereta cepat Wus, tapi menurutnya ia hanya dihubungi oleh Seskap untuk datang ke istana. Diundang Pak Seskap itu? Iya. Apa undangannya, Pak? Ya ngobrol aja. Mungkin fokusnya ada. Enggak. Ada materi yang disiapkan Pak di bawah. Kalau dimintain keterangan untuk ini Ya. masukan buat terus kereta cepat itu terkait polemik utang mungkin Pak? Enggak tahu saya. Sementara itu, Saudara, Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidin menjelaskan restrukturisasi utang kereta cepat Wus sudah dibicarakan dengan Danantara. Dalam waktu dekat, rapat terbatas juga akan digelar. Sementara itu, Saudara, soal dugaan korupsi pada proyek pembangunan kereta cepat Wus, ia menjelaskan KCIC terbuka jika KPK ingin melakukan penyelidikan. Sedikit menyinggung bahwa ini akan segera dibicarakan yang untuk kereta cepat. Kami sudah koordinasi dengan Danantara sebagai holding dari KAI. Lagi dibicarakan antara Danantara dengan pemerintah juga tentunya. Yang jelas PT Kereta Cepat Indonesia Cina sangat patuh dan taat kepada hukum dan kami sangat mendukung permintaan-permintaan data atau kesaksian dari KPK. Lalu apa saja yang dibahas Presiden Prabowo bersama Menko Infrastruktur AHY dan mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan di Istana? Kita langsung sapa jurnalis Kompas TV, sudah ada Triksi Valencia. Triksi, apakah pertemuan di Istana membahas restrukturisasi utang kereta cepat Wus, Triksi?
Ya, Cynthia, hal tersebut disampaikan oleh Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono yang juga menyampaikan bahwa terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung ini juga akan menjadi pembahasan. Berarti ini juga tidak menutup kemungkinan akan dibahas terkait dengan restrukturisasi terkait dengan pembiayaan hutang kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, tadi kalau misalnya sudah keluar 30 menit sebelumnya ada Direktur Utama PT KAI, Bobi Rashidin, yang menyebutkan bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto tidak membahas banyak terkait dengan permasalahan ataupun juga terkait dengan pembiayaan kereta cepat ini. Akan tapi memang disinggung terkait dengan rapat terbatas yang nanti akan diselenggarakan untuk membahas terkait dengan restrukturisasi maupun juga terkait dengan penyelesaian permasalahan hutang kereta cepat Jakarta-Bandung. Tapi memang belum disampaikan kapan ini akan diagendakan, yang ditegaskan bahwa ini akan dibicarakan sesegera mungkin. Nah, kalau terkait dengan apa yang kemudian nanti akan disampaikan, Cynthia, kita juga akan mendengar bersama-sama karena nampaknya ini sudah tengah bersiap-siap Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono dan juga tadi yang kita lihat ada mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan yang juga di dalam membahas bersama tentunya tidak jauh-jauh terkait dengan salah satunya adalah terkait dengan kereta cepat ini ataupun juga WUS. Nah, nanti akan disampaikan pernyataannya apa yang menjadi hasil rapat di dalam, lalu kemudian juga terkait dengan pembiayaan kereta cepat ini, Cynthia dan juga ya saudara, bahwa dikatakan tadi oleh Dirut PT KAI Bobi bahwa pembicaraan atau restrukturisasi ini sudah dilakukan antara PT KAI dengan pihak Danantara, dan Danantara ini juga sedang berlangsung pembicaraannya ataupun juga pembahasannya dengan pihak istana. Untuk terakhir itu diminta menghitung kembali secara detail, lalu kemudian juga mencari skema-skema ataupun juga skenario untuk penyelesaian utangnya. Nah, terakhir yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengaturan BUMN, yakni Doni Oskaria, menyebutkan bahwa dari Danantara ini sudah mengirimkan ataupun juga sudah melakukan negosiasi begitu ya dengan pihak Republik Rakyat Tiongkok untuk membahas terkait dengan pelunasan ataupun juga pembiayaan dari utang-utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Disampaikan memang ada beberapa hal ini yang menjadi pembahasan dalam negosiasi. Misalnya yang pertama adalah bagaimana pembahasan terkait dengan perpanjangan waktu untuk bisa melakukan pembayaran. Nah, dikatakan ini diperkirakan 60 tahun begitu ya diminta untuk perpanjangan, tapi ini tentu masih menunggu nanti akhir dari kesepakatan antara keduanya, baik dari Indonesia maupun juga dari RRT sendiri, bagaimana kesepakatannya, apakah memang bisa diperpanjang hingga 60 tahun. Lalu kemudian juga yang dilakukan juga adalah terkait dengan pembahasan pembayaran ini, suku bunganya ini seperti apa, termasuk juga mata uangnya nanti akan digunakan dalam pembayaran ini apa yang disepakati. Nah, itu adalah 3 hal ataupun juga poin-poin yang lagi dilakukan pembahasannya dengan Republik Rakyat Tiongkok terkait dengan pembiayaan tersebut, dan nanti ini hasilnya juga akan disampaikan kepada pihak istana. Yang jelas, Cynthia, kita juga akan menanti kapan rapat terbatas terkait dengan pembahasan kereta cepat Jakarta-Bandung ini segera dilakukan, termasuk juga skema apa yang sudah berhasil didapatkan dari pihak Danantara, negosiasi yang sudah dilakukan juga dengan pihak RRT. Cynthia. Valencia Triksi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Usai jeda, saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan pesawat angkut taktis berat berjenis A400M dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal Muhammad Tony Haryono. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan pesawat angkut taktis berat berjenis A400M dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal Muhammad Tony Haryono. Kedatangan pesawat ini diterima langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto didampingi Menhan, Panglima TNI, dan para kepala staf angkatan. A400M merupakan pesawat angkut taktis berat yang mampu beroperasi jauh dengan membawa beban yang banyak.
sangat ideal untuk operasi jarak jauh yang membutuhkan logistik besar. Efektivitas dari A400M sudah teruji di beberapa medan laga oleh negara penggunanya dan terbukti efektif dikarenakan mampu beroperasi di landasan pendek. Tentara Nasional Indonesia kepada Kepala Staf Angkatan Udara. Berdatangan ya alutsista yang penting. A400 saya kira akan menambah kemampuan kita. Tadi saya diberi penjelasan untuk C-130 kita sudah punya kontainer ambulans udara. Saya perintahkan kita segera pesan modul ambulans udara untuk A400 dan juga saya sudah instruksikan untuk diperlengkapi dengan alat-alat untuk menghadapi kebakaran hutan. Ini merupakan pesawat angkut taktis berat Airbus A400M dengan nomor registrasi A4001 dan pesawat ini baru saja landing tadi pukul 7.30 setelah melalui perjalanan panjang atau very flight. Dan mengetahui terkait dengan bagaimana kecanggihan dari pesawat ini, langsung saja di samping saya sudah ada Mayor Penerbang Riki dan Mayor Penerbang Fatir. Abang-abang apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik kita, alhamdulillah. Ini luar biasa ya, kalau kita lihat tadi Presiden Prabowo Subianto sangat kagum dan sangat bangga dengan kehadiran pesawat ini. Nah, mungkin secara sederhana dulu, sebenarnya terkait dengan pesawat angkut berat ini. Kalau kita bandingkan dengan Hercules, bukan bermaksud untuk membandingkan yang seperti apa, tapi lebih kepada lompatan teknologi. Mungkin sejauh mana lompatan teknologi dari pesawat dari A400M ini? Kalau dari segi teknologi, saya kira untuk Hercules yang khususnya tipe J, Super Hercules dengan A400 kurang lebih sama. Semuanya sudah menggunakan otomatisasi yang sudah lengkap dan memang diciptakan oleh pabrikan yang memang sudah jelas ternama. Jadi kurang lebih sama intinya Super Hercules dan A400. Mungkin hanya dari segi kapasitas, kemampuan jelajah dan kemampuan angkut saja yang mungkin yang membedakan. Ini kalau kita lihat dari jenis-jenis operasi yang bisa dilakukan oleh pesawat angkut ini, operasi apa saja yang nanti akan ke depan akan bisa dilakukan? Oke, secara general pesawat Hercules ini ataupun A400 ini yang di skadron kami kita memiliki Hercules pertama, kemudian kita memiliki C-130J Super Hercules dan yang terakhir yang lebih canggih kita memiliki A400 MRTT, Multi Role Tanker Transport. Dari judulnya saja sudah kelihatan bahwa pesawat yang berkemampuan 37 ton ini bisa melaksanakan air refueling, sehingga pesawat tempur yang kedepannya dipesan oleh Pak Prabowo, Rafale dan banyak pesawat tempur lainnya dapat di refueling dengan pesawat kami. Tidak hanya itu, sama seperti pesawat Hercules, dia dapat mengangkut 2 kali lipat yang awalnya 18 ton menjadi 37 ton, sehingga pesawat ini dapat digunakan tidak hanya misi-misi operasional di dalam, tapi dapat membantu di luar, bantuan kemanusiaan dan lain-lain. Terima kasih banyak atas waktunya, Mayor Penerbang Fatir dan Penerbang Riki. Kalau kita lihat ini menunjukkan bagaimana lompat teknologi itu semakin jauh dan fungsi utamanya adalah tidak jauh lah fungsi deteren kita di kawasan. Begitu luar biasa. Kalau kita lihat dari adanya armada pesawat yang di samping saya, apalagi kalau kita lihat armada angkut ini sebenarnya tidak jauh adalah menunjukkan bahwa Indonesia tidak kalah dengan negara-negara yang ada di kawasan. Juna Wonangan, Jamsari, Kompas TV, Jakarta. Sorotan selanjutnya, saudara, sekitar 30 keluarga yang mengungsi dari berbagai wilayah di Gaza terpaksa tinggal di tenda-tenda yang berada di pemakaman di daerah Khan Younis. Hal ini terjadi akibat tempat-tempat pengungsian yang sudah terlalu penuh dan kurangnya lokasi pengungsian. Krisis kemanusiaan pun masih menghantui Gaza, saudara, di tengah keterbatasan makanan, air, dan juga kebutuhan dasar lainnya. Para pengungsi juga sangat mengandalkan bantuan karena banyak dari mereka yang tidak bisa kembali ke rumah karena sudah hancur ataupun masih dalam kendali militer Israel. بيبدا الخوف في الاطفال ما بيقدروا يطلعوا وانا عندي اطفال كثير يعني بيجي 4 صغار بخافوا يطلعوا عشان الكلاب في الليل بين الموتى بخافوا يعني من المقابر والحياة صعبة جدا وما قدرناش نرجع على بيوتنا رغم الهدنة عشان بيتنا في المنطقة الحمراء.
إندونيسيا كيف حالكم؟ دكتور والله بشوفكم حبيت أول ما شفتكم. Momen keakraban ini tercipta saat mahasiswa Indonesia di Yordania membagikan bantuan ke kamp pengungsian yang berada di Amman, Yordania. Di sela-sela waktu menjalani pendidikan di Yordania, mereka juga ikut ambil bagian menjadi relawan termasuk saat distribusi bantuan. Salah satunya adalah Hasna Ayu Khadijah yang merasa beruntung diberi kesempatan luar biasa untuk membantu pengungsi Palestina di Yordania. Kemanusiaan aja sih, kayak hati kecil ini, hati nurani ini kayak tergerak aja untuk ngebantu selagi bisa ngebantu. Terus kan saya sendiri mahasiswi di Jordania ya, dan kebetulan di sini banyak pengungsi Palestina. Emang Jordan itu salah satu negara terbesar yang menampung pengungsi Palestina di dunia. Jadi saya rasa ini kesempatan yang begitu besar, begitu berharga. Ya saya manfaatkan kesempatan itulah untuk ngebantu saudara-saudara kita di Palestina. Hasna pun sempat berbincang dengan satu pengungsi yang berkisah soal cita-cita anak-anaknya. يعني ما بدك تدفعي؟ لا ما بندفع في وكالة الأونروا. مدارس الوكالة. Anak-anaknya ada 3 tadi. Cita-citanya apa? السيارة. إيش أحلام أولادك؟ هم والله أحلامهم يطلعوا ميكانيك سيارات وهايبرد ويتعلموا شغلات زي هيك. بتمنى ترجعي لفلسطين؟ أكيد. ليش؟ يعني بلدنا وأهلنا. Yordania menampung lebih dari 2 juta pengungsi Palestina yang terdaftar. Jumlah terbesar di antara semua negara di kawasan. Adi Yudian, Kompas TV, Amman, Yordania. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR RI menggelar sidang dugaan pelanggaran etik soal ucapan dan perilaku anggota nonaktif DPR Sahroni CS yang diduga memicu demo besar Agustus lalu. MKD menghadirkan pembina koordinator orkestra Universitas Pertahanan untuk bersaksi dalam sidang MKD terkait dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR saat sidang tahunan 15 Agustus 2025 lalu. Pembina koordinator orkestra Unhan, Letkol Suwarko menyebut reaksi anggota DPR yang berjoget saat penampilan orkestra rangkaian sidang tahunan MPR DPR DPD RI murni karena terhibur, bukan karena adanya informasi kenaikan gaji anggota DPR. Letkol Suwarko mengaku dirinya tidak mendengar adanya informasi kenaikan gaji. Selama persidangan berlangsung, respon dari peserta sidang maupun penonton yang ada di sana saat itu adalah karena murni terhibur, Bapak. Murni terhibur dengan penampilan kami yang menampilkan utamanya saat itu 2 lagu, yaitu Sajodo dengan Kemu Pamire. Jadi murni terhibur bukan karena ada ya informasi-informasi yang keliru seolah-olah ada kenaikan gaji daripada anggota DPR, bukan. Siap, bukan Bapak. Karena seingat saya saat itu saya kebetulan mengikuti atau ada di ruangan tersebut dari sebelum acara dimulai sampai selesai. Saya tidak pernah mendengar ada informasi kenaikan gaji atau yang lain, Bapak. Baik. Saudara, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini dihadapi 2 proyek strategis nasional dengan pembiayaan yang sangat besar. Kereta cepat WUS dan juga IKN. Lalu seberapa besar 2 proyek peninggalan Presiden ke-7 Joko Widodo ini mengganggu proses penyelenggaraan program saat ini? Cynthia Rompas akan hadir dengan sejumlah narasumber dalam pembahasannya usai jeda. Sejumlah proyek warisan Presiden ke-7 RI Joko Widodo banyak mendapat sorotan publik.
Salah satunya kereta cepat Jakarta-Bandung Wush yang disorot karena besarnya beban utang dari proyek tersebut. Mensesnek Prasetyo Hadi menyebut pemerintah sedang mencari skema terbaik pembayaran utang termasuk meminta kelonggaran waktu. Sebagaimana pernah saya sampaikan, juga kemarin di dalam ratas juga itu bagian dari salah satu yang dibicarakan. Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran utang. Yang juga disorot publik adalah proyek Ibu Kota Nusantara IKN. Presiden Prabowo menetapkan Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik pada 2028. Namun surat kabar Inggris The Guardian menyoroti perkembangan pembangunan IKN dan menyebut IKN terancam jadi kota hantu. Namun Sekretaris Jenderal Projo Handoko mengaku optimistis pembangunan IKN menjadi ibu kota akan terlaksana sesuai dengan target. Ia menyebut IKN yang terancam menjadi kota hantu merupakan bagian dari perhatian dari publik. Ya, kalau saya optimis itu akan jadi ibu kota yang bagus dan itu adalah perintah undang-undang juga, karena kan kita juga sudah sepakat bahwa ibu kota negara itu dipindah ke Nusantara, ke IKN. Jadi kalau ada kekhawatiran, ya saya melihatnya itu sebagai bagian dari perhatian yang harus kita tangkap juga, kita harus pastikan. Tapi kalau saya melihat progres, melihat kondisi di sana, ya saya optimis IKN akan jadi kota yang bagus kok IKN. Direktur Kebijakan Celios Media Wahyudi Askar menyebut jika Presiden Prabowo meneruskan proyek IKN, maka negara akan menanggung beban keuangan yang besar. Media Wahyudi meminta pemerintah tegas memutuskan proyek IKN dilanjutkan atau tidak. Jadi sekarang opsinya adalah saya kira pemerintah harus duduk kembali dan kemudian harus tegas untuk menyatakan bahwa IKN ini mau dilanjutkan atau tidak. Jadi harus clear ya. Dan kalau memang Prabowo tidak ingin melanjutkan, lebih baik hentikan saja secara resmi, batalkan proyeknya dengan dasar rasional fiskal, dan audit seluruh belanja IKN tahap 1 dari awal ya. Pemerintah harus segera mengambil langkah cepat terkait proyek-proyek besar warisan Jokowi, agar keuangan negara bisa difokuskan pada proyek-proyek yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Tim Liputan Kompas TV. Hari ini, Saudara Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan untuk membahas persoalan kereta cepat Wush. Selain masalah kereta cepat Wush, ada beberapa pembahasan isu, sekaligus meminta arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Di tengah pembahasan soal kelanjutan Wush, hadir pula Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan era Kabinet Kerja di bawah Presiden Joko Widodo juga datang ke istana. Jonan mengaku belum tahu pemanggilannya apakah terkait dengan pembahasan utang kereta cepat Wush. Tapi menurutnya ia hanya dihubungi oleh Seskap untuk datang ke istana. Diundang Pak Seskap itu? Iya. Apa undangannya Pak? Ya ngobrol aja. Mungkin fokusnya ada. Enggak. Ada materi yang disiapkan Pak dibawa. Dimintain keterangan untuk ini masukan buat terus kereta cepat itu pakai polemik utang mungkin Pak? Enggak tahu saya. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini dihadapi 2 proyek strategis nasional dengan pembiayaan yang sangat besar. Kereta cepat Wush dan IKN. Seberapa besar 2 proyek peninggalan Presiden ke-7 Joko Widodo mengganggu proses penganggaran program saat ini? Lalu apa konsekuensi politik dan ekonomi jika Prabowo tidak melanjutkan pembangunan IKN? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro, serta Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda, dan juga Ekonom Drajat Wibowo. Selamat petang Pak Drajat, Mas Huda, Mas Agung. Selamat petang semuanya. Selamat petang semuanya. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya akan ke Pak Drajat terlebih dahulu. Pak Drajat, bagaimana Anda melihat adanya polemik dan juga kritik dari sejumlah pihak terkait dengan beban pembiayaan
Tak hanya soal WUS, tapi juga soal IKN. Ya, saya rasa polemik ataupun kritik itu biasa, dan kemudian juga tentu kita juga menyadari bahwa itu tidak terlepas dari politik ya, sisa-sisa politik di masa lalu ya. Namun yang perlu disadari bahwa Pak Prabowo sudah beberapa kali menyampaikan tetap akan melanjutkan. Tapi tentu kita juga menyadari kalau setiap presiden mempunyai prioritas sendiri ya. Pak Jokowi pada waktu itu prioritasnya adalah infrastruktur fisik. Pak Prabowo sekarang lebih banyak ke infrastruktur sosial ya, misalkan dengan makan bergizi gratis, kemudian juga dengan sekolah rakyat, kemudian juga dengan koperasi desa. Itu semua swasembada pangan, itu semua kan sebenarnya lebih ke infrastruktur sosial dan infrastruktur ekonomi ya. Tapi kesinambungan tetap dijaga, cuma tentu akan menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara, sehingga tentu ada beberapa penyesuaian, tapi kalau kelanjutan tetap dilanjutkan. Oke, jika memang tetap dilanjutkan, meskipun ini akan membebani fiskal dari negara ini? Ya, setiap pemerintahan ya, setiap presiden, setiap menteri, setiap anggota DPR, begitu dia sudah bersumpah untuk memegang amanah tersebut, tidak bisa mengatakan, nah ini kan beban di masa lalu, ini sekarang saya nggak bisa seperti itu. Karena ketika kita sudah bersumpah menjadi pejabat publik, kita menerima amanat itu lengkap dengan permasalahan-permasalahan yang muncul di masa lalu. Utang yang sekarang harus kita bayar itu tidak lepas dari kesepakatan yang dibuat negara pada saat krisis IMF dulu misalkan ya, dengan IMF dulu. Itu kita masih membayar loh sampai sekarang, sampai tahun 2033 hitungan saya terakhir, mungkin sekarang udah nambah. Tapi saat itu kan kondisinya beda, memang diperlukan karena ada krisis moneter. Ya, semua kan serba diperlukan, karena diperlukan kan sesuai dengan masa dan sesuai dengan orangnya. Setiap masa ada orang, setiap orang ada masa, dan setiap orang ada prioritasnya. Jadi saya rasa kita sebagai negara tidak bisa kemudian pejabat negara tidak bisa kemudian buang badan begitu saja, karena begitu kita sudah disumpah, ya sudah, kita menjalankan semuanya, kekuasaan dan juga permasalahan yang ada. Dan saya rasa Bapak Presiden dengan timnya itu menangani masalah WUS dan menangani masalah IKN ini dengan hati-hati, sangat prudent, dan juga tetap dengan komitmen politik yang memang sudah disampaikan sebelumnya begitu. Mas Agung, kalau Anda membacanya, apakah Pak Prabowo saat ini masih terus menjaga komitmen politiknya untuk melanjutkan tak hanya IKN tapi juga WUS? Ya, kalau melanjutkan Mbak Cynthia, tapi porsinya memang berkurang. Tadi Pak Derajat sampaikan juga ada fokus pemerintahan yang berbeda. Kalau misalnya Pak Prabowo fokus ke infrastruktur sosial atau non-fisik ya, di mana penguatan kualitas sumber daya manusia yang ditekankan, Pak Jokowi kan fokus di infrastruktur. Nah, dari situ saja kita bisa melihat eksesnya otomatis program-program Pak Jokowi, baik itu IKN, WUS, itu akan semakin mendapat penganggaran yang minimalis. Dan untuk itu yang paling penting sebenarnya dari Presiden Prabowo, saya melihat ada penekanan soal transparansi, Mbak Cynthia. Kemudian juga efisiensi. Transparansi ini apa? Ada dugaan soal penggelembungan pada saat WUS dianggarkan misalkan. Ada dugaan inefisiensi. Nah, hal semacam itu yang menjadi beban simbolik secara politik yang diampu oleh Pak Prabowo hari ini. Tapi apakah ini artinya Anda juga bisa membacanya bahwa ada gestur politik dari Presiden Prabowo yang mungkin enggan dalam hal terbebani terkait dengan biaya yang begitu besar? Kalau saya melihat beliau mengambil beban itu, beliau bukan orang yang tadi ya balik badan kemudian meninggalkan. Tidak. Dengan dipanggilnya tadi ada Mas AHY ke istana Pak Jonan, itu bukti konkret keseriusan beliau menggarap masalah WUS ini bisa selesai secepat-cepatnya. Atau nanti IKN siapa. Tapi yang jelas saya melihat
treatment Pak Prabowo ini berbeda dari Pak Jokowi ya. Ketika ada masalah, beliau kemudian langsung mencari antitesa orang-orang yang memang sebelumnya agak berlawanan dengan WUS itu, ya. Artinya termasuk dipanggilnya Ignatius Jonan ya, yang kala itu memang dengan keras menolak. Sama Demokrat itu bukan orang yang satu irama dengan Pak Jokowi kan, secara politik ya. Jadi dengan dua orang ini hadir saja, saya dalam tanda petik cukup seneng karena bisa melihat dalam bingkai yang lain. Karena selama ini di publik kita dengarnya ada Pak Luhut, kemudian ada misalkan respon Pak Purbaya atau Pak Rosan atau Pak dari Danantara yang lain semacam itu. Nah, kalau ada Mas Ahaye, ada Mas Jonan, ini berimbang Mbak Cynthia. Asik ini kita lihatnya. Jadi lebih objektif, lebih kita melihat masalah ini seperti ini. Mas Huda, kalau Selios sendiri melihatnya seperti apa dengan kehadiran Jonan ke istana, dipanggil presiden, khususnya saat ini kan juga sedang naik ke publik terkait dengan beban pembiayaan dari WUS itu sendiri? Ya, yang jelas adalah memang beban WUS ini akan jadi beban dari pemerintahannya Prabowo. Tadi sudah sampaikan juga sama Pak Derajat gitu kan, bahwa memang beban-beban yang ditimbulkan di masa lalu itu juga menjadi beban dari pemerintahan masa kini gitu kan, dan juga masa depan ketika proyek itu dia multi years. Nah, sebenarnya ketika kita IKN dulu kita bahas bersama gitu kan, itu sangat kental sekali dengan beban fiskal di masa depan. Kita selalu ingatkan bahwa beban fiskal IKN itu sangat besar gitu kan, dan pada saat itu ada undang-undang tentang IKN ini yang membatasi bahwa hanya 20% dari APBN, dan itu yang harus dipegang sebenarnya. Nah, jangan sampai ini melebar gitu kan. Nah, yang jadi masalah adalah ketika memang di pembangunan IKN itu mandek. Nah, kita lihat nih sekarang pembangunan IKN itu dia cenderung stagnan dengan tidak ada investor swasta tunggal yang masuk ke dalam IKN. Dan ini yang selalu kita tagih kepada pemerintahan sebelumnya, bahkan itu mana nih untuk investor IKN gitu kan. Nah, sekarang ini tidak ada dan malah saja kan jadi beban dari APBN. Nah, itu yang kalau kita ingatkan bahwa tidak boleh 20% karena ada undang-undang di situ. Dan ini yang kita lihat dari IKN. Dan WUS itu juga sama. WUS ketika ada dipanggil Pak Jonan, Ahaye dan sebagainya, itu tidak bisa menghasilkan apa-apa ketika tidak sampaikan ke publik. Makanya ini yang harus dilakukan adalah ya ketemu Jonan, ketemu Ahaye, itu harus disampaikan dalam rangka apa, kemudian langkah implementatifnya apa gitu kan. Jangan sampai ini cuman hanya memanggil tapi tidak ada langkah implementatif yang jelas. Pak Derajat, bagaimana Anda memandang dengan dipanggilnya Mas Ahaye, dipanggilnya juga Pak Ignatius Jonan, dan pandangan Anda jika memang kedua proyek ini akan ditinjau, dievaluasi ulang oleh pemerintahan saat ini? Kalau Pak Menko Ahaye kan memang ini di bawah tupoksi beliau ya. Jadi ya infrastruktur di bawah tupoksi beliau. Jadi tentu wajar kalau beliau diundang oleh presiden, dipanggil presiden, mungkin ditanya solusinya apa atau apa, saya nggak tahu ya. Kalau Yonan, kebetulan Mas Yonan itu teman satu kampung di Surabaya. Emang dia dari dulu anti, dan saya masih ingat waktu itu saya kebetulan di BIN ya, pada saat proyek WUS ini berjalan, dia masih menteri perhubungan. Ya memang kita menyadari ada pro kontra, kita menyadari ada ada berbagai pertimbangan, tapi ya pejabat negara ketika sebuah keputusan sudah dibuat, ya tentu dijalankan dengan sesuai tata kelola yang baik dan juga setransparan mungkin gitu ya. Nah, jadi saya rasa Bapak Presiden mungkin ingin mendengarkan semuanya, tapi kalau dari sisi politik ya secara politik tetap dilanjutkan, tentu dengan perhitungan-perhitungan atau konsep-konsep yang tersendiri. Saya sendiri termasuk salah satu yang diminta ikut merumuskan berbagai hal sebagai pemikir gitu. Memang ada beberapa solusi. Tapi kalau dengan Ignatius Jonan ini dipanggil, apakah artinya menurut Anda Pak Prabowo sendiri ingin melihat perspektif lain? Karena Pak Jonan adalah salah satu pihak yang kala itu dengan keras menentang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Ya, tentu dugaan saya ini ya, dugaan saya mungkin beliau ingin mendengar alasan-alasan penolakan Mas Yonan waktu itu, kemudian juga hitungan-hitungannya. Karena begini, kita kalau hanya pada tahap normatif, itu solusi akan sulit ketemu karena pandangan pasti akan berbeda ya. Tapi ketika kita sudah masuk ke details, karena the devil is always in the details ya, juriknya itu kan dalam detailsnya. Ketika kita masuk di detail, masuk ke hitung angka-angkanya ya. Nah, di situ nanti baru akan bisa ketemu solusinya. Karena kalau dengan normatif A, B, C tanpa ada price tag, kalau lagu kan ada lagu price tag, tanpa ada price tag susah kita nyari solusi. Tapi itu udah ada price tagnya, kita akan ketemu solusinya. Mas Agung, dari yang Anda lihat saat ini, sore hari ini, apa sebenarnya yang dibutuhkan Pak Prabowo dengan memanggil Ignatius Jonan? Iya, saya melihat memang beliau ingin cover both side, Mbak Cynthia ya. Jadi lihat sisi-sisi di mana kenapa WUS di masa beliau ditolak, kenapa tidak kemudian beliau terima, dan kita tahu juga setelah itu kan beliau akhirnya di reshuffle, tidak menyelesaikan menterinya kan, sangat keras tantangannya dengan Pak Luhut waktu itu ya. Jadi saya kira ini hal yang penting dan dibutuhkan oleh Presiden untuk memutuskan apa skema terbaik menyikapi WUS ataupun hal lainnya. Nah, saya berharap Pak Jonan ini dilibatkan kembali juga oke, Mbak Cynthia. Supaya ini bisa beres, dan dia sudah teruji di KAI membuat kereta api kita citranya luar biasa sangat baik, bahkan mungkin lebih baik dari negara-negara maju ya proses manajemen real kereta api kita. Dan saya berharap kalau Pak Jonan turun gunung lagi membenahi masalah perkereta apian, perhubungan dan seterusnya, saya sangat senang dan saya menunggu itu seperti itu, Mbak. Kalau dari Selios, Mas Huda, ini pembiayaan IKN dan juga WUS ini sebenarnya bisa menggeser belanja publik tidak sih, yang seharusnya bisa lebih produktif, seperti yang tadi juga sempat dikatakan bahwa Pak Prabowo sebenarnya sekarang lagi melakukan pendekatan kepada rakyat terkait dengan sosialnya dari sisi sosial. Ya, kalau saya lihat sebenarnya kan ini kan prioritas Prabowo kan ada di dua program ya, paling utama kan ada MBG, ada sekolah rakyat gitu kan. Kedua pos itu saya rasa akan susah digeser. Nah, ketika kita bicara tentang IKN, tentang WUS yang memang bukan merupakan prioritas dari Pak Presiden, maka yang akan digeser itu adalah pos-pos yang memang selama ini tidak jadi ataupun program-program yang jadi prioritas Prabowo. Misalkan seperti kalau kita lihat kemarin efisiensi untuk yang belanja untuk perjalanan dinas dan sebagainya itu bisa digeser, ataupun yang kita khawatirkan itu adalah ada pergeseran-pergeseran yang dia sifatnya ke beban subsidi gitu kan. Dan ini kita khawatirkan sebenarnya karena bagaimanapun ya sebenarnya itu subsidi, bantuan dan sebagainya itu masih tetap diperlukan. Tapi kita khawatir ketika butuh dana yang cukup besar untuk PKN, untuk WUS, tapi mudah-mudahan enggak ya, itu bisa menggeser dari beban subsidi. Karena beberapa kali sebenarnya pemerintah Prabowo itu menyampaikan bahwa subsidi ini tidak tepat sasaran dan sebagainya. Terakhir, tapi kalau kita melihat flashback saat itu kan kita sudah dijanjikan tidak ada beban APBN. Ya, itu kan memang janji pada saat itu, pada saat sekarang ataupun masa depan itu bisa berubah lagi. Karena kalau kita lihat kemarin Zulkifli Hasan pun itu juga sudah menyampaikan bahwa bantuan sosial, bantuan beras itu tidak mendidik. Yang ini menandakan sebenarnya sinyal-sinyal bahwa bisa jadi untuk beban-beban subsidi sosial itu bisa digeser untuk program-program yang menurut pemerintah sekarang itu lebih prioritas, misalkan untuk IKN ataupun untuk WUS. Tapi mudah-mudahan kita enggak gitu ya. Di sini pun ada Pak Derajat juga, mungkin juga bisa sampaikan juga bahwa bantuan seperti bantuan langsung tunai dan juga beras itu berguna sekali untuk menjaga daya beli masyarakat yang saat ini sedang melemah. Baik, terima kasih Mas Nailul Huda dan juga Mas Agung Baskoro dari Direktur Eksekutif Trias Politika dan Ekonom Derajat Wibowo sudah berbagi perspektif di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami sajikan selepas jeda. Diduga akibat korsleting pada bagian mesin, sebuah mobil terbakar di Jalan Kemanggisan Raya, Palmerah, Jakarta Barat pada Senin siang.
Saudara, Timnas U17 akan menghadapi Zambia di laga perdana Grup H Piala Dunia U17 di Qatar. Pelatih Timnas U17 Nova Arianto meminta anak asuhnya saat ini fokus menghadapi Zambia sebelum nantinya menghadapi Brasil di laga kedua. Nova menyampaikan anak asuhnya dalam kondisi siap bertanding. Ia meminta kepada para pemainnya untuk fokus pada pertandingan pertama dan tidak berpikir dulu pada dua pertandingan lainnya. Ia juga meminta agar mereka tidak membebani anak asuhnya dengan target. Saya ingin pemain hanya fokus dulu dengan satu pertandingan dulu kita menuju ke Zambia. Sekali lagi, satu pertandingan itu menjadi poin penting kita ya untuk kedepannya bisa melangkah lebih jauh. Karena saya selalu ingatkan ke pemain bagaimana kita dikualifikasi di pertandingan pertama kita melawan Kuwait, kita menang, kita akhirnya bisa mendapatkan apa yang kita inginkan untuk lolos ke Piala Asia. Termasuk di Piala Asia bagaimana di pertandingan pertama kita bisa menang lawan Korea Selatan, sehingga itu yang membuat kita semakin percaya diri dan kita bisa lolos ke babak selanjutnya. Sementara itu, pemain Timnas U17 Fadli Alberto Hengga mengaku sudah siap menghadapi Zambia. Menurutnya, seluruh pemain sudah bisa membaca kualitas tim Afrika setelah menjalani uji coba dengan Pantai Gading. Ia menargetkan meraih 3 poin pada pertandingan melawan Zambia. Torehan 3 poin atas Zambia akan memudahkan langkah Timnas U17 dalam menjalani 2 laga selanjutnya di Grup H, yaitu melawan Brasil dan juga Honduras. Informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Saudara, diduga akibat korsleting pada bagian mesin, sebuah mobil terbakar di Jalan Kemanggisan Raya Palmerah, Jakarta Barat, Senin siang. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Kobaran api menghanguskan bagian depan minibus hitam di Jalan Kemanggisan Raya Palmerah, Jakarta Barat. Mobil yang dikendarai seorang perempuan dari arah Kebon Jeruk menuju Palmerah tiba-tiba mengeluarkan asap tebal di bagian kap mesin. Yang disusul kobaran api. Api berhasil dipadamkan oleh sejumlah warga dan petugas damkar dengan menggunakan apar. Akibat insiden tersebut, arus lalu lintas di Jalan Kemanggisan Raya menuju Palmerah sempat mengalami kemacetan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Petang edisi kali ini. Saya Yasir Neneama. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh Luwak sugar dulu. Wah, rendah gula, nyaman diminum.